Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita ketemu lagi di mata kuliah simulasi dan pemodelan ya. Kali ini di topik 9 kita akan membahas tentang konsep klasifikasi ya dan decision tree ya. Jadi bahasakan Indonesia menjadi pohon keputusan ya. Atau decision tree. Oke. Materi ini ada di e-learning di pertemuan 9 ya. Ada di sini ya. Kamu bisa download ya materi ini. Oke. Kita bahas sekarang ya. Jadi ini topik yang sangat penting juga di computer science ya. Sekarang aplikasi-aplikasi yang modern, aplikasi yang kekinian ya, itu selalu dilengkapi dengan machine learning ya. Jadi dalamnya setidaknya ya untuk membantu menampilkan output itu dilengkapi dengan machine learning ya. Ya contohnya simpel yang populer kamu pakai Google ya. Kalau kamu pakai Google, kamu klik sebuah keyword ya, kamu baru ketikkan satu kata, itu Google sudah tahu ya kata selanjutnya apa setelah kata yang kamu ketik gitu ya. Nah, itu karena Google pakai machine learning ya, pakai classification ya. Nah, jadi ada beberapa terapan ya dalam machine learning ya. Pertama bisa dipakai untuk klasifikasi. Ya, klasifikasi juga berguna untuk memprediksi kelas atau suatu item. Jadi suatu objek itu berada di kelompok mana ya, di kelas mana ya. Itu classification ya. Itu yang kedua juga klasifikasi bisa digunakan untuk membuat model berdasarkan data pelatihan dan digunakan untuk mengklasifikasi datanya. Jadi nanti dengan teknik data training ya, maka kita bisa mengklasifikasikan data baru yang muncul gitu ya. Nah, itu terapannya di machine learning. Kemudian yang kedua bisa kita digunakan juga teknik ini untuk melakukan prediksi ya. Memprediksi nilai yang belum diketahui atau memprediksi karakteristik dari data yang sudah muncul ini. Kalau datanya seperti ini tuh prediksinya apa nah gitu ya. Contoh terapannya ya banyak ya, kalau di perekonomian bisa untuk memprediksi untuk membantu pengambilan keputusan persetujuan kredit. Nah gitu ya, kalau kamu ngajukan kredit ke leasing itu kamu dihitung itu, ini orang ini pendapatannya berapa kan gitu ya, datanya ada gitu ya. Nah, terus dia pegawai apa, umurnya berapa, jenis kelamin dan terusnya ya. Nah, nanti dari situ nanti muncul ini kalau dikasih kredit kemungkinan macet apa tidak, nah gitu misalnya. Kemudian bisa juga untuk mendiagnosis penyakit. Jadi kalau seseorang diketahui datanya, tensinya berapa, umur berapa, kadar darah, gula darahnya berapa dan seterusnya, nanti bisa ngambil keputusan. Oh, ini orang ini kemungkinan kena serangan stroke di umur berapa, nah misalnya gitu ya. Itu bisa ya. Target marketing, fraud detection, nah dalam fisika deh. Itu contoh terapannya. Nah, kalau contoh kasusnya seperti ini, kita ambil aja contoh kasus. Misalnya ini, kamu punya data ya, ada data dan nama mahasiswa nih misalnya, terus ada IPK, terus ada nilai salah satu mata kuliah ya. Ini ada mata kuliah matematika dasar misalnya gitu ya. Terus diperoleh juga data dari keempat mahasiswa ini. Dia yang pertama, mahasiswa pertama ini IPK 3, matematika dasar dapat A, dia tepat waktu kuliahnya ya. Tepat waktu. Kalau kamu S1 tuh 4 tahun harus selesai loh ya. Paling lambat tuh 7 tahun sekarang. Kalau lebih dari 7 tahun kamu kena DO tuh. Kemarin bimbingan saya ada satu tuh hampir saja kena DO ya. Nah, ya kalau udah yang kepepet-pepet gitu kamu maju-maju ujian, wah itu sudah ya. Nggak usah ngejar nilai bagus kamu langsung susah kalau ya. Penting lulus ya. Kalau lebih dari 7 tahun kamu harus kalau kita swasta sih bisa lanjutin lagi ya. Tapi harus ganti NIM kamu ya. Jadi harus peralihan namanya ya. Sayang nanti lah buang waktu banyak nanti ya. Terus kuliah harus tepat waktu ya. Terus ini mahasiswa yang kedua misalnya IPK-nya 1,5, matematika dasarnya E, nah dia nggak tepat waktu. Ini contohnya itu ya. Nah, nanti dari data ini bisa nggak kalau teman-teman, bagaimana kalau ada orang IPK-nya 3,1 misalnya itu ya, matematika dasarnya dapat nilai B, nah ya tepat waktu apa tidak, nah gitu ya.
Contohnya gitu. Nah, jadi kita ada data, terus kita pakai untuk apa? Setelah punya data itu dengan algoritma kita membuat modelnya. Modelnya. Ini contohnya, kalau datanya seperti ini berarti dia modelnya seperti ini. Jika IPK lebih dari 3 atau matematika dasarnya A, maka dia akan tepat waktu, ya kan? Kalau IPK-nya lebih dari 3 3,5 ya, atau paling enggak 3 ya. Terus atau matematika dasarnya nilainya A, maka dia akan tepat waktu. Nah, gitu kan? Ini kalau jadi dari tabel ini diterjemahkan ke algoritma jadi seperti ini gitu ya. Itu contoh sebuah model ya. Atau ada lagi yang lebih simple misalnya seperti ini ya. Jadi ada tahapan untuk membuat model ya. Model itu penting. Kalau model sudah ditemukan, maka baru kita bisa pakai untuk melakukan prediksi gitu ya. Nah, ini contoh di decision tree ya. Kalau konsepnya seperti ini ya. Pertama, ini konsep klasifikasi. Oke, klasifikasi itu adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka, misalnya gitu ya, berupa decision tree, bisa formula matematis atau neural networks. Neural network ini panjang kalau membahas neural network, biasanya dibahas di mata kuliah lain. Misalnya kalau kamu ada mata kuliah AI, artificial intelligence. Nah, proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi 2 fase, yaitu learning dan test. Jadi pada saat learning berarti dibutuhkan data training ya. Pada fase learning, sebagian data telah diketahui, kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Jadi ada data trainingnya ya. Data latihnya gitu ya. Misalnya ini kalau kamu punya apa? Contoh yang sudah ini algoritma klasifikasi ini sudah dipakai luas ya. Contohnya misalnya kalau kamu pakai mesin absensi yang bisa deteksi wajah itu ya. Itu caranya dia awalnya memotret wajah kamu kan, diambil mukanya terus dia dengan image analitik ya, itu sebuah gambar tuh bisa diketahui misalnya jarak antara 2 titik matanya. Jarak antara 2 titik mata, terus jarak antara mata dengan hidung. Itu tiap orang beda-beda itu. Nah, data itu yang dipakai untuk menentukan sebuah gambar itu gambarnya siapa, milik siapa, atau fotonya siapa gitu ya. Itu yang dipakai di mesin absensi itu ya. Atau juga gambar sidik jari. Kalau kamu absennya pakai sidik jari, maka yang dihitung adalah kalau kamu perhatikan ya, sidik jari kamu tuh selalu ada pusatnya ya, ada pusat buletannya tuh ya. Nah, tiap orang tuh pusat buletannya beda-beda tuh. Ada yang cenderung ke pusat, ada yang ke pinggir ya, ke pinggir bisa ke pinggir kiri, pinggir kanan, pinggir agak ke bawah, agak ke atas. Nah, itu beda-beda itu. Nah, itu yang dipakai untuk menentukan jenis sidik jarinya tadi punya siapa ya. Nah, ini maksud dengan data training tadi itu adalah data yang pertama kali kamu harus dimasukkan ya saat kamu didaftarkan di mesin absensi tadi gitu kan. Jadi saat kamu daftar mesin absensi kan, kalau absensinya bisa dengan foto wajah sama sidik jari, kamu daftar 2 kali gitu ya. Sidik jarinya direkam dulu gitu kan, terus mukanya direkam. Nah, baru nanti berikutnya bisa absen gitu kan. Nah, ini contoh terapan teknik klasifikasi yang sudah terapannya sudah luas. Nah, kalau kita belajar ini contoh menentukan model ya. Jadi kalau kita punya tabel seperti ini, ya, ada variabel x, y ya, kondisinya 01, 01. Ini bisa 01 tuh bisa diubah jadi yes no atau ya tidak. Nah, gitu kan. Terus ini ada kelompok kelas, maka bisa kita buat model seperti ini. Kalau dia 001 ya. Kalau x-nya 00 yes, kelasnya 1 ya kan. Nah, ini berarti X ini Y gitu ya. Ini X ini Y. Kalau dia 1 dia 2. Nah, gitu ya. Oke, mungkin ada lagi contoh yang lebih detail. Nah,
model ini kalau ini agak sulit ya dipahami ya, gambar modelnya ini. Mungkin lebih mudah dengan decision tree seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dalam beberapa hal model dalam bentuk decision tree itu lebih mudah dipahami. Ini contohnya ya. Jadi kalau tabel seperti ini otomatis kalau kita melihat X-nya ya, X-nya ini kalau 0 itu selalu dia 1 kelasnya ya. Sedangkan kalau X-nya bernilai 1 selalu dia kelasnya 2 gitu kan. Nah, berarti modelnya adalah X kalau 0 kelas 1, kalau 1 kelas 2. Nah, gitu. Simpel ya. Baru sekarang kalau agak kompleks kan. Variabelnya ada 3 ya. Variabelnya ada 3 X, Y, Z. Nah, ini sudah ada variasi isi datanya ya. Nah, kita lihat ini ya. Kalau X-nya 0, X-nya 0, ya. X-nya ada 2 kemungkinan, bisa 0, bisa 1. Ya. Kalau X-nya 1, itu pasti kelas 2 nih. Kita lihat. Coba kalau X-nya 1 ini, 1, 1, 1. Dia kan selalu 2 kan? Kelasnya 2. Nah, berarti sudah nih. Kalau X-nya 1, pasti dia kelasnya 2 ya. Kelompoknya 2 gitu ya. Nah, sedangkan kalau X-nya 0, ini ada beberapa kemungkinan ya. Nah, lihat. Pertama lihat Y-nya dulu ya. Nah, Y-nya lihat ya. Y-nya bisa 0, bisa 1 nih. Bisa 0, bisa 1. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, maka dia pasti kelasnya 2. Nah, ini kan ya. Kelompoknya ini gitu ya. Sedangkan kalau X-nya 0, Y-nya 1. Nah, ini 0, Y-nya 1. Maka dia pasti kelasnya 1. Nah, gitu ya. Ini gunanya membuat memodelkan ya. Memodelkan sebuah tabel yang diketahui gitu ya. Nah, ini sangat penting nih kalau kamu punya model dari sebuah data ya. Nah, punya model seperti ini ya. Maka kamu bisa membuat programnya ya. Buat codingnya ya kan. Nah, kan codingnya tinggal if kan gitu. If X, nah, ya. X sama dengan 1 gitu kan. Nah, kalau ini pakai si ya, pakai si ya. Nah, langsung ini berarti dia kelasnya 1 gitu ya. Atau misalnya print cetak sistem out print line gitu kalau pakai bahasa Java tuh ya. Nah, kelasnya 1 gitu ya. Kelasnya 2 ya. Kalau X-nya 1. Nah, kalau tidak gimana? Berarti else. Else if nah, kalau tidak kan kalau ini enggak 1 kemungkinan 0 ya. Kalau else-nya berarti pasti 0 ya. Else if Y sekarang lihat Y-nya ya. Apakah Y-nya sama dengan 1. Nah, gitu. Kalau dia sama dengan 1 berarti ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi dari kalau model sudah kita dapatkan ya, modelnya sudah fix. Jadi semua angka yang ada di dalam tabel ini ya. Tabel ini tuh sudah bisa diwakilkan di model ini ya. Maka kita tinggal membuat codingnya gitu ya. Bikin codingnya. Ya. Oke. Terus hapus dulu ya. Berikutnya ada contoh lagi tak? Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh berikutnya. Nah, contoh lain ini yang dibilang tadi ya bahwa terapannya di bidang kesehatan juga bisa. Contohnya gini. Nah, ada data yang di situ berisi variabel usia ya, kelompok usia dari orang ya, sampel yang kita teliti misalnya orang-orang yang ini mahasiswa juga bisa atau orang di rumah sakit misalnya. Ada 3 kelompok usia yaitu muda, tua. Dua kelompok usia ya. Terus ada 3 kelompok berat badannya. Ada yang overweight berarti kelebihan berat badan ya. Underweight berarti kekurusan gitu ya. Average berarti rata-rata ya, beratnya rata-rata. Terus ada data jenis kelamin. Jenis kelamin ada pria, wanita gitu ya. Terus nah, ini data kesehatannya nih. Yang pertama nih datanya usianya muda, overweight. Terus pria, dia hipertensi. Ada kemungkinan dia hipertensi. Pernah diperiksa di rumah sakit, diimunisasi misalnya gitu ya, datanya diambil itu. Ini diambil dari data pasien rumah sakit, ini bisa ya, namanya data trainer ini. Nah, sudah kalau pada contoh ini ada 8 record ya, 8 record data. Pertanyaannya sekarang, bagaimana membuat model dari data ini ya, sehingga kita bisa menentukan keputusan ya, kalau seseorang dengan usia salah satu di antara ini, berat badannya di antara ini gitu ya, terus umurnya di antara ini, jenis kelamin di antara ini, nah, dia kemungkinan hipertensi atau tidak, contohnya gitu ya. Tentu ini bisa juga nanti variabelnya diperluas ya kalau di prakteknya di dunia yang
Kalau kamu nak risetnya menggunakan metode ini. Jadi untuk skripsi bisa nih metode ini ya, kalau memperhatikannya. Nah, ini contoh data ini ya. Nah, modelnya itu seperti ini berarti. Jadi kita ambil senternya dulu ya, caranya ya. Ambil center datanya itu adalah berat, tidak berat badannya ya. Yang dari tengah nih, yang di sini pilihannya ada 3 ya, ada overweight, underweight, dan average. Nah, terus, nah itu ya, berarti ada 3 panah ya, karena dia ada 3 item untuk variabel berat ya. Nah, jika dia beratnya underweight, itu cenderung dia tidak hipertensi ya. Ini tidak, ini berarti tidak hipertensi. Kalau iya ini berarti hipertensi berarti ya. Nah, kita lihat coba. Kalau dia underweight, ini contohnya ya, data yang kedua nih underweight, dia tidak hipertensi ya. Mana lagi underweight? Nah, ada 2 nih ya. Yang nomor 6 ya, nomor 6 underweight juga, dia tidak hipertensi. Oh, berarti setiap orang yang dia berat badannya di bawah rata-rata ya, itu cenderung kecil kemungkinan kena hipertensi. Nah, gitu kesimpulannya ya. Dari data yang kita punya tadi gitu ya. Nanti kalau trendernya berubah, misalnya data trendernya lebih banyak, lebih panjang, dia bisa lain, bisa berubah modelnya gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau average, kalau rata-rata gimana? Lihat ya, kalau rata-rata. Yang rata-rata tuh item 3, ini average. Dia tidak hipertensi ya. Terus apalagi average. Average-nya ada 2 nih ya. Average baris yang ke-8 ini juga tidak hipertensi dia. Oh, berarti setiap orang yang berat badannya rata-rata itu cenderung tidak hipertensi. Bagaimana kalau dia kelebihan badan? Nah, kalau kelebihan badan, maka harus dilihat variabel yang lain. Ya, yang kelebihan badan kan ini overweight. Jadi kadang iya dia, tapi ada juga nih overweight tapi tidak ini, tidak hipertensi dia. Ini overweight, oh ini ya Mana lagi? Ini overweight lagi, ini ya Nah, berarti kita harus melihat variabel yang lain. Ada usia, ada jenis kelamin. Nah, pada model yang sudah dibuat ini, jenis kelaminnya ada 2, yaitu wanita dan pria. Kita lihat kalau wanita kalau wanita itu di sini datanya kalau dia overweight, mana? Yang overweight dan wanita. Nah, ini overweight wanita dia cenderung hipertensi ya. Wanita kegemukan ya, cenderung dia ya hipertensi berarti. Oh, berarti kalau dia berat badannya overweight, jenis kelaminnya wanita, cenderung hipertensi. Ya, sedangkan kalau dia pria, maka ada 2 kemungkinan. Nah, kita lihat yang pria Yang pria yang overweight ada yang ya, tapi ada juga yang overweight tapi tidak. Ini tidak, ini overweight tapi tidak Ini overweight juga. Nah, ini ya overweight ini ya, tapi dia usianya tua. Nah, jadi dilihat lagi dia usianya Usianya ada 2 kelompok ada tua atau muda. Jadi kalau usianya muda, maka cenderung overweight, jenis kelaminnya pria, usianya muda, cenderung dia hipertensi. Sedangkan kalau overweight pria tapi dia usianya tua, cenderung dia tidak, gitu ya. Nah, ini contoh model decision tree ya. Nah, jadi ini namanya juga model model dalam bentuk pohon keputusan Nah, kalau sudah dibuat kayak gini ya tinggal membuat codingnya enak Ini flowchartnya sudah ada Ini flowchartnya kan. Tinggal dibikin codingnya Nah, codingnya seperti ini Jika berat sama dengan average atau berat sama dengan underweight, maka hipertensinya tidak. Jadi kalau beratnya itu average atau jadi salah satu atau underweight di bawah rata-rata, maka hipertensinya tidak. Ini algoritmanya Ini kalau ini pohon decision tree-nya mirip flowchart Kalau ini adalah algoritmanya. Dari algoritma baru turun ke codingnya Tinggal kau nak implementasikan ke bahasa pemrograman apa Mau pakai C atau pakai Python Nah, ikuti sintaknya Itu terus konsep data decision tree. Ini kalau mau diimplementasikan gitu Nah, ada contoh kasus lagi seperti ini. Ada nama orang, sampelnya Terus ada cuaca, angin, temperatur. Oh, ini kalau untuk memprediksi cuaca nih
Oh, indah ini hubungan antara main ini masih main. Oh, ini orang mau ambil keputusan ya antara keluar rumah atau main atau tidak ya, keluar rumah atau tidak ya. Lihat cuacanya ya. Cuacanya cerah, anginnya keras, temperaturnya panas ya tidak keluar rumah berarti di dalam rumah wae gitu Mas. Bukan. Tapi bisa juga sebenarnya untuk memprediksi cuaca juga bisa ya. Kalau kamu punya datanya ya. Jadi kalau cuaca kan yang mempengaruhi biasanya ya ini kalau mau detail baca di jurnal ya. Variabel yang mempengaruhi cuaca itu biasanya satu kelembapan udara, ya. Yang kedua suhu udara, ya. Suhu kelembapan itu ada sensornya tuh kalau kamu belajar Internet of Things kan microcontroller ada sensornya. Terus yang ketiga kecepatan angin, enggak. Nah, anginnya kenceng kok tidak. Kalau anginnya kenceng kan meskipun udaranya lembab ya, suhunya panas belum tentu hujan ya kan. Bisa juga dia hujannya pindah ke tempat lain gitu ya. Atau lebih detail lagi foto udaranya, jadi foto awannya ya, ada banyak awannya tebal atau tidak, nah misalnya gitu kan. Kalau suhu udara atau temperaturnya boleh pakai panas sedang dingin, nah boleh. Nah nanti baru cuacanya ya, cuaca itu ya bisa ada tiga seperti ini, ada cerah, berawan atau hujan. Hujan itu bisa beberapa level ya kalau mau dibuat detail ya, ada hujan lebat, hujan ringan, nah gitu kan. Nah, bisa juga nanti terapannya di untuk prediksi cuaca ya dengan decision tree. Di komputer jelas banyak terapannya ya. Oke, ini teknik menentukan model ya. Kita harus milih atribut. Dari atribut misalnya kita punya tabel seperti ini ya. Dari atribut itu variabel-variabel yang kita pakai tadi ya, nama-nama kolomnya ya. Itu kita pilih ya sebagai sentralnya ya. Kita mau sentralnya pakai atribut yang mana gitu ya. Terus baru ditentukan pohon keputusannya gitu ya. Sebuah atribut dia punya berapa item ya. Ada subsetnya ada berapa ya. Subset 1 ya. Tuh cara menentukannya. Ini kalau mau pakai hitungan ya. Misalnya mau hitungan, mau pakai hitungan pakai log nih ya. Nah, pasti penting kamu ya. Tapi kalau nanti bikin program yang bagus pakai hitung matematik ini juga. Ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan sampai di sini. Lebihnya bisa lah kamu pelajari sendiri ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Ada berapa nih aktif? Ada 16. Nah, jadilah ya. Awalnya kamu yang rajin ya dapat ya. Nah, jangan coba-coba nggak ikut ujian wae kamu. Belum bisa mengecek mana ikut ujian kalau nggak. Ada nggak nih yang hadir di Zoom ini merasa nggak ikut kuis coba? Enggak ya, syukur ikut kalau ya. Sudah. Jadi bentar lagi mid kita ya. Ini kita sudah separuh lebih nih, bilangnya ada separuh semester lebih deh. Jadi siap-siap kamu mid kalau ada soal mid yang muncul itu ya Pak. Coba saya cek ya. Kita cek di e-learning ya. Saya cek di e-learning. Kapan midnya ya? Nah, kalau dengan saya kan enak nih. Topik 10 ini masih belajar materi ini ya, klasifikasi name base. Nah, topik 11 nih. Pertemuan 11 kita meet ya. Nah, siap-siaplah ya. Materinya ya semua yang sudah kita pelajari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Biasanya nggak ada tulah kamu ya. Sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada 16. Nah, saya bisa screenshot nama-nama kamu nih. Tapi udahlah kalau kamu absen pokoknya aku ngeceknya dari kamu ngeklik di link di e-learning ya. Kalau kamu zoom-nya nih ngeklik link yang ada di e-learning ya berarti kamu absen ya. Kalau kamu tidak ngeklik link yang ada di e-learning ya enggak terabsen kamu ya. Meskipun ikut zoom ini. Jadi saya nggak pening ya. Jadi mudah saya ngeceknya di akhir semester ya. Oke, itu materi kita hari ini. Sampai Dikit Pak, ya. Pak Uzan mau tanya Pak, di tugas 9 itu nggak Ya. kebuka Pak gambarnya Oh, soalnya. iya, Pak. Coba bentar ya saya cek ya. Tugas 9. Yang hari ini nih. Yang tugas hari ini.
Oh, ini ada video juga Iya, yang Pak. boleh kamu ikuti ya. Ya nanti saya cek ya. Oke. Tugasnya apa Baik, nih? Pak. Terima kasih, Pak. Oke, coba saya buka dulu ya. Bentar. Masih nggak di Zoom? Oh, sini masih ya. Oke, saya matikan dulu nih rekodnya ya.